Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita memulainya? Maka mulailah dengan harmonisasi pasutri. Ya, selanjutnya ya. Dimulai dari harmonisasi dulu. Walaupun sebenarnya harmonisasi ini peringkat kedua. Saya buat kitab judulnya Al-Mawsu'ah Al-Ubuwah Al-Ummah Al-Islamiyah, tebalnya 1800-an halaman. Jadi Islamic Parenting itu membahas 5 subbahasan pokok. Dan ini mungkin saya share sekilasnya saja. Pertama, Islamic Parenting membahas tentang perbaikan kualitas diri dulu, diri personal. Makanya ayatnya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Jaga diri sendiri dulu, jangan mikirin jaga keluarga kalau kita masuk neraka. Waliyadzubillah. Ini mohon maaf, saya harus sampaikan di awal. Jangan fokus ya gimana anak saya, gimana istri saya. Lah kitanya harus menyelamatkan diri dulu, kayak di pesawat. Oksigen berkurang, pakai oksigen diri sendiri, baru sampai orang sebelah. Ini jangan mikirin keluarga, kitanya masuk neraka. Makanya diri sendiri, makanya sebut parenting. Parenting orang tua membaiki secara individu parent. Jangan mikirin anak dulu. Kalau parenting baik-baikan diri orang tua, kalau anak namanya childrening. Makanya kita belajar parenting. Kita parent, perbaikan diri. Ya, saya makanya bisa terlihat dari doa kita. Saya tanya, ibu bapak yang doain anak boleh angkat tangan? Yang sering doakan anaknya, angkat tangan. Ini benar nggak doakan? Nah, sekarang saya tanya, doanya pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Alhamdulillah Ustaz Muhajir bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia. Doanya bunyinya gimana, Bu? Ada yang boleh share? Ya Allah, masuk apa? Jadikan anakku anak soleh-soleha gitu ya. Penghafal Al-Quran gitu. Doa ini benar, tapi belum tepat. Kenapa belum tepat? Karena kita minta soleh-soleha dan hafal Quran, kita anak doang, kitanya nggak minta. Siapa di antara kita minta hafal Quran? Angkat tangan. Alhamdulillah kita minta hafal Quran udah ngerti berarti. Karena ada orang tua itu, mungkin saya dulu awal-awal, kalau doa itu buat anak semuanya yang baik-baik. Ya Allah, jadikan anakku anak soleh-soleh, penghafalan Quran. Kalian kita, ya Allah tambahkanlah gajiku, rumahku, promosikanlah jabatanku. Dunia buat kita, akhirat buat anak. Ini ngaco. Kita minta anak masuk surga, kita masuk neraka. Waliyadzubillah. Makanya kata Allah, anfusakum, diri kalian. Maka ortu itu perbaiki doanya. Dia doanya Ibrahim. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu. Jauhkanlah aku dan keturunanku. Dia sendiri minta dirinya dulu. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Jadikanlah aku penegak sholat, dirinya dulu, baru anaknya. Lihat doanya Nabi Lut ketika dalam keadaan begitu besarnya pengaruh LGBT di masa dia. Rabbi najjini wa ahli, najjini, saya selamatkan saya dan keluarga saya mimma ya'malun, dari perbuatan buruk mereka. Jadi nggak bilang gini, selamatkan keluarga saya, tidak diri sendiri. Makanya domirnya kalau nggak pakai saya dan keluarga, pakai minimal aku. Nah, seperti doanya Ibrahim ketika berdoa setelah meninggikan Ka'bah, Rabbana taqabbal minna. Dia dan anaknya. Maka sering saya ingatkan, parenting itu bahas dulu perbaikan diri. Jadi nggak usah mikirin anak dulu. Ya, diri sendiri dulu. Jangan-jangan kita ini yang merusak anak karena kita sendiri gak jadi contoh. Dari mana mungkin anak bisa hafal Quran, kita sendiri gak pernah minta kita hafal Quran. Nah, yang kedua, ilmu parenting baru membahas tentang harmonisasi. Kita akan bahas dalilnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Azwaj dulu baru dzurriyyah, pasangan. Yang ketiga, parenting baru membahas tentang hubungan ortu dan anak, menjadi ortu. Apa yang perbaiki? Yang perbaiki komunikasinya. Falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Bertakwa kepada Allah dan ucapkanlah qaulan sadid. Berarti komunikasi, perbaikan ortu dengan anak itu perbaikan komunikasi setelah sebelumnya perbaikan spiritual. Yang keempat adalah parenting Islami membahas tentang perbaikan lingkungan. Tadi sampaikan oleh ibu dari kepala dinas tadi, yaitu lingkungan al-bi'atus salimah. Sebab itulah kenapa Nabi Nuh ketika mencari lingkungan dia doanya. Ibu bapak kalau nyari rumah doanya gimana? Apa?
Ya Allah, carikan tempat tinggal strategis, bebas banjir, investasi 3 kali lipat dalam setahun, ya bebas pencurian, bebas tsunami. Beda dengan doanya Nabi Nuh. Jadi sering saya ingatkan, kalau cari rumah pakai doanya Nabi Nuh. Apa doanya Nabi Nuh? Surah Al-Mu'minun. Ya Allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, carikan aku tempat tinggal yang diberkahi. Intinya berkah dulu. Tempat tinggal mau nggak berkah, kita ini ngasuh anak sehebat apapun, anak kita rusak sama tetangga, anak kita rusak sama orang di sebelah ternyata pelacur, anak kita rusak sama nih karena ternyata ada praktek perdukunan. Karena kita nyari tempat tinggal mikirin strategisnya, mikirin investasi, kita lupa. Lihat ketika Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menempatkan anak istriku di negeri yang tandus tak ada tanam-tanaman. Baca ayat ini sekilas kita akan berasumsi Ibrahim bapak yang tega. Mengapa bisa nyari tempat tinggal tandus tak ada tanam-tanaman? Indomaret tidak ada, isi pulsa apa lagi? Sinyal, jangan berpikir ada sinyal di sana. Tapi kenapa dia lakukan itu? Indah baitikal muharram, dekat dengan rumahmu yang dimuliakan. Jadi Ibrahim nyari tempat tinggal mikir masjidnya di mana. Maka kita juga begitu. Jangan nyari tempat tinggal ketemu sama marketing perumahan. Pak, di sini fasilitasnya apa ya? Di sini ada support centernya nggak? Di sini ada warnetnya nggak? Di sini ada wifi-nya nggak? Wah ada Pak, di sini ada ini. Nanti kita bikin kolam renang, ada koinnya. Dan di sini ada ini bebas banjir security system masuk, ada ininya. Pertanyaan yang harus tanyakan seorang punya visi akhirat adalah apa? Sini masjidnya di mana? Oh, kita akan bangun Pak, insya Allah 30 tahun lagi. Saya keburu mati Pak. Cari yang ada masjidnya, atau minimal kalau dia fasilitasi gini, kami nggak bisa bangun Pak, tapi kami punya pasung kira-kira 10 meter. Kalau warga mau bisa dipakai untuk masjid, boleh. Udah punya rumah situ langsung turunan bangun, itu lebih berdikari, lebih merasa memiliki, boleh saja. Ya, tapi intinya jangan sampai bangga dengan rumah. Saya bilang banyak orang Jakarta bangga tinggal di apartemen mewah, tapi musolanya pun tak ada, lebih dekat ke mall. Padahal khairul biqa'il masajid wa sal biqa'il aswaq. Sebaik-baik tempat itu masjid, seburuk tempat adalah mall atau pasar. Jangan GR rumah dekat mall, justru rusak. Tidak akan pernah pendidikan atau sukses jika dekat dengan mall. Karena kata Syekh Abdul Suwad, kita yang dididik jadi Abdul Butun, hamba perut, memandang selalu berpikir, kita kau punya duit beli, kalau punya duit beli, kalau punya duit beli. Bukan berarti haram, tapi bersebelahan dengan mall itu merusak niat akhirat kita. Ibu-ibu juga gitu. Jadi mau memandang jauh ke mall, yang dipikirkan aten suami ke bawah atau tidak. Itu. Yang kelima, ilmu Islami parenting membahas tentang pengasuh di luar orang tua. Peran pengasuh orang tua siapa? Jangan merasa bisa ngasuh seorang diri, karena kita bukan Superman, bukan Superwoman. Kita butuh peran. Sebagaimana Maryam tidak ditinggal oleh suaminya, maka dia mengasuh bersama dengan iparnya, itu Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Sebagaimana baginda Rasul ketika tinggal mati oleh ayahnya, dia diasuh oleh Halimah Asadiyah dan suami di Bani Sa'ad. Atau misalnya dengan kakeknya selepas itu, atau dengan pamannya, atau Imam Syafi'i yang setelah diasuh, misalnya ibunya tidak sanggup mengasuhnya di negeri Gaza, kakeknya meninggal, pamannya meninggal, dibawa ke negeri Mekah, diasuhlah situ, bertemu dengan beberapa ulama, Imam Malik, Imam Waqi dan sebagainya. Artinya apa? Ternyata ada faktor peran pengasuh. Karena itu Islamic parenting nanti membahas tentang bagaimana sosok pengasuh di luar orang tua. Jadi jangan dipikir tidak ada ilmu buat para guru, tidak ada ilmu buat para pembantu, tidak ada ilmu untuk kakek, tidak ada ilmu untuk nenek. Ada, bahkan paman pun ada ilmunya. Paman pun ada ilmunya, menjadi paman itu ada ilmunya. Nah itu pembahasan tentang Islamic parenting itu 5 subbahasan pokok. Hari ini kita masuk kepada pembahasan yang sub pokok kedua, yaitu tentang harmonisasi pasutri, dan ini sesuai dengan dalil di dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Perhatikan ayat ini, orang-orang berkata, ya Tuhan kami, anugerah kepada kami azwajina wa dzurriyyatina. Allah memakai redaksi azwaj, dan ini dijelaskan oleh Dr. Aisyah Asyakti dan kitab, saya lupa judulnya, At-Tibyan Al-Ijaz Al-Quran Karim kalau tidak salah. Ya, itu beliau mengatakan begini, redaksi Al-Quran memberi redaksi atas pasangan atas dua hal. Yang pertama yaitu dengan kalimat azwaj, jamak dari kata az-zauj atau az-zaujah. Yang kedua imro'ah atau imro'at. Ketika Allah menyebutkan pasangan yang disebut dengan azwaj, ini pasangan ideal. Azwaj, sebagaimana Nabi disebut pasangan ideal. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika, katakanlah kepada azwajku, itu udah ideal pasangan itu. Atau misalnya ketika Adam dan Hawa itu sudah ideal. Ya udkhulul jannata anta wa zawju apa? Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan zaujmu di mana? Di surga. Atau buat orang-orang yang masuk surga, disebutkan dalam Al-Qur'an, udkhulul jannata anta wa zawjuka bifarihin. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan zaujmu akan bergembira. Jadi kalau pasangan dengan azwaj itu ideal sekali. Itu menunjukkan harmonisasi tingkat tinggi. Sementara pasangan tidak ideal itu gelarnya imro'ah, dengan beberapa alasan dikumpulkan oleh beliau. Pertama, salah satunya kafir, seperti yang ceritakan kisahnya Nabi Lut dan istrinya, atau Nabi Nuh dan istrinya. Ya, imro'atin Nuh dan surat At-Tahrim ya ayat 10. Ceritakan imro'atin Nuh wa imro'atin Lut. Imro'ah itu menunjukkan suaminya muslim, Nabi, seorang yang mulia, istrinya kafir. Maka jika ada pasangan kita yang satu muslim, satu baik, satu kurang ajar, satu jahat, maka disebut imro'ah, tidak ideal. Yang kedua, si istrinya yang baik, suaminya yang kafir atau jahat, itu disebut imro'ati Fir'aun, sebagaimana Sebagaimana Asia imro'ati Fir'aun. Ya, Asia wanita mukminah, ternyata suaminya justru musuh Allah yang justru mengaku Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Atau dua-duanya kafir. Ketika sama-sama jahat, jangan GR. Kita kompak ya, the best couple. Ya ntar malam dugem di mana? Ya kita mabuk bareng. Jangan GR, karena pasangan ini yang Allah sebutkan. Saya selanaran zata lahab wa imro'atuhu imro'ah. Siapa? Ummu Jamil. Maka imro'ah itu juga untuk yang sama-sama maksiat. Atau imro'ah itu juga untuk pasangan yang suaminya meninggal, single parent. Seperti yang namanya Hana, istrinya Imron, disebut imro'ati Imron. Imro'ati Imron. Hana imro'ati Imron. Ya, kenapa? Padahal suaminya wanita lelaki baik. Seorang yang baik, Allah puji, innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran. Sementara wanita juga wanita mukminah. Kok bisa disebut imro'ah? Kan tadi imro'ah nggak ideal, karena memang single parent tidak ideal. Kenapa? Karena seorang Hana mengasuh anak seorang diri tanpa bantuan suami, maka disebut tidak ideal. Atau ketika seorang istri tak mampu memberikan anak dan menimbulkan perasaan jengkel di hati suami, makanya doanya Nabi Zakaria ketika menceritakan istrinya dalam surat Maryam ayat 5, wa imro'ati akiro, sementara imro'ahku mandul. Mandul itu ada dua, akiro dan akimah. Kita tidak bahas itu, penjelasannya panjang. Akiro dan akimah. Akiro wa imro'ati akiro, istriku mandul. Begitu istrinya hamil, beredaksi bahasanya berubah. Surat Al-Anbiya ayat 70 90 tidak salah. Waslahna lahu zaujahu. Tadinya imro'ah, ujung-ujungnya zauj. Kenapa? Karena istrinya hamil. Makanya kami perbaiki istrinya. Dalam tafsir Al-Qurtubi yang saya baca dijelaskan sebenarnya semata-mata perubahan dari imro'ah dan zauj ini bukan semata-mata karena istrinya itu dulu mandul tapi kemudian hamil, bukan. Disebutkan dari beberapa jalur riwayat, termasuk Imam Mujahid, istrinya Zakaria dulunya ini seorang yang lisannya tajam, kalau ngomong tuh nyelekit.
Kalau ngomong tuh apa yang menyakiti perasaan orang, tidak bisa menjaga lisannya. Makanya Allah tahan dirinya supaya tidak hamil sampai dia mengakui dan perbaiki kesalahannya, baru dia hamil. Ya, karena apa? Karena tidak layak dari rahim seorang wanita yang lisannya tajam muncul orang mulia semisal Nabi Yahya. Ya, karena itulah sebagian ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang belum mendapat kehamilan, saya sering ingatkan, bisa jadi ada sikap kita dan pasangan kita yang belum layak menjadikan diri kita memiliki anak. Wah, tapi ada saya ustadz kawan saya itu anaknya dia ngaco, dia anaknya intinya lahir banyak karena mungkin Allah tidak berkehendak dari rahim dia muncul anak hebat. Husnuzon, karena mungkin akan muncul ulama, akan muncul orang hebat dari rahim istri kita, makanya nggak mungkin dididik kalau kita begini aja. Seperti itulah yang Allah berikan kepada yang namanya Ishak binti Fakus, istrinya dari Zakaria. Karena akan muncul Yahya, makanya diperbaiki dulu, karena nggak mungkin seorang nabi biasa sama ibu yang ngomongnya kasar. Ya itu penjelasannya. Itu penjelasan yang kita ingin pahami. Baik, saya ingin sampaikan dulu dari penjelasan singkat ini kita akan dapat paham bahwa ketika pasangan kita belum sempurna, masih ada tadi masih salah satu yang masih ngomongnya kasar, terus ada kejengkelan dari suami, gundah ya. Saya kesel banget ya, kalau istri saya tidak bisa melahirkan. Kenapa saya pakai dalil ini? Karena kalau istri tidak punya anak dianggap dalil untuk menunjukkan imro'ah. Nabi Muhammad dan Aisyah itu tidak punya anak, tapi sebut sebagai azwaj. Ya, kenapa? Karena Rasulullah tidak berkeberatan. Tapi kalau Zakaria ini berkeberatan sampai dia tua terus-terusan. Rabbi la tadri fardan wa anta khairul warithin, terus dia minta. Karena dia meresah kok istrinya tidak bisa memberikan keturunan. Barulah akhirnya Allah perbaiki setelah istrinya, perbaiki lisannya. Jadi juga perhatian ibu-ibu, hati-hati, lisan ibu mempengaruhi. Kalau ibu lisannya tajam, muncul lebay, saya lisannya ngacu tapi anak saya ini, ibu akan dapatkan anak yang biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja. Baik. Jadi pahami dulu kenapa disebut harmonis. Karena Quran membuat dengan azwaj, tidak imro'atina, azwaj. Ya, baik.